Dikasih Tuhan, Malam. kita berjumpa kembali di dalam Bible Class pada malam hari ini. Nah, baik, ini adalah berarti untuk pembahasan 2 Korintus. Ini adalah sesi yang ketiga ya. Jadi sesi yang ketiga. Nah, saya akan seperti biasa, saya akan mulai dengan sedikit membahas review yang sudah kita bahas dari sesi yang kedua sebelumnya, supaya kita boleh mendapatkan sedikit gambaran tentang apa yang kita bahas bersama di dalam sesi yang kedua, dan kita bisa melanjutkan di dalam sesi yang ketiga pada malam hari ini. Nah, baik, saya akan mulai dengan share screen. Ya, ini ya, hari ini sesi yang ketiga, Understanding Our Earthly Life in Heavenly Longing. Ya, nah, jadi ini gambar yang saya pasang di poster. Ini sedikit kita lihat ilustrasi gambarnya ya. Jadi bisa membuat kita juga ingat kira-kira berkaitan dengan apa yang akan kita bahas. Ini gambar ini adalah diambil dari satu ilustrasi dari John Bunyan, ya, Pilgrim Progress. Ya, John Bunyan di dalam dia punya karya Pilgrim Progress yang boleh mengisahkan bagaimana hidup dari seorang umat Tuhan, anak-anak Tuhan dalam seluruh hidupnya sampai pada akhir hidupnya ya. Dia boleh menyelesaikan seluruh hidupnya dengan setia. Pilgrim Progress. Ya, pilgrim itu seperti berkelana, berpetualangan, ya, hidup yang berkelana tetapi progres ya, bukan sesuatu yang kemudian tidak ada hasil ya, tapi progres, makin progres gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa melihat itu seperti hidup kita ini dilihat secara bukan cuma sifatnya yang ada di dunia ini, tetapi kita mesti ingat bahwa kita sebenarnya ada hidup yang progres menuju ke yang namanya heavenly ya, hidup kita yang sesungguhnya ya, yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu saya mengambil gambar ini ya, karena saya melihat ini sangat sesuai dengan judul yang saya mau bahas, Understanding Our Earthly Life in Heavenly Longing. Kita memang belum tiba di sorga gitu ya, hidupnya kan kita masih menuju sorga, tetapi ingat kita punya tujuan bukan di bumi. Kalau kita punya tujuan, kita mau hidup di bumi terus selama-lamanya, maka kita punya hidup tidak merindukan sorga, itu akan berdampak kepada cara hidup kita, apa yang kita kejar, apa yang kita mau. Ya. Nah, hari ini di dalam 2 Korintus, khususnya the SMS letter, ini judul yang saya buat ya, surat di masa sukar, SMS ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau cari nggak ketemu ya. Ini saya coba kasih judul sendiri ya, yang bisa coba saya ingat dan juga kita ingat ya, SMS gitu ya. Bukan short message itu ya, tetapi ini adalah surat di masa sukar ya. Jadi kita bisa lihat waktu Korintus ditulis ini, kita bisa khususnya 2 Korintus ini adalah satu surat yang ditulis di dalam masa sukar, di dalam pelayanan Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, di dalam bagian ini, khususnya di dalam bagian yang ketiga ini, saya akan membahas bagaimana Paulus dia menyampaikan satu prinsip penting, ya, bagaimana ia ingin dirinya dan juga dia mengajar kepada umat Tuhan satu prinsip hidup yang boleh benar-benar ya menghidupi hidup di dunia ini, tetapi dengan satu pengharapan surgawi yang kekal dan mulia. Nah, baik, ini sedikit pengantar dan sekarang kita masuk ke dalam review. Nah, di dalam review yang akan saya bahas yang minggu lalu adalah saya kasih judulnya NCM ya, New Covenant Ministry. Jadi di dalam sesi kedua itu saya membahas itu dengan judul pemahaman Paulus ya akan prinsip pelayanan under perjanjian baru, jadi New Covenant Ministry. Ya, nah di sana kita sudah belajar ya, di sini ini saya ringkas ya. Jadi ringkas ya. Jadi yang pertama adalah ada poin berkaitan ini ya,
new creation ya. Ini menjadi poin yang terus akan ditekankan juga ya. Tetapi di sini dibahas tentang ciptaan baru ini menjadi awal dari new covenant ministry. Ya, jadi di sini kita belajar dasar melayani yang benar itu adalah memahami betapa berharganya boleh melayani Tuhan semata-mata ya oleh kemurahan Allah saja. Ya, jadi ini dasar melayani yang benar. Jadi ketika kita boleh Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6 dia memberitahu ya mengajarkan ya bagaimana di dalam pelayanan under New Testament atau New Covenant di dalam perjanjian baru ini itu didasari dengan bagaimana kita boleh menjadi anak-anak Tuhan dan itu adalah berdasarkan kemurahan Allah. Kita boleh lahir baru, menjadi ciptaan yang baru, di situ menjadi awal kita boleh melayani. Nah, menyadari hal ini menjadi dasar kita melayani. Dasarnya harus mengerti dengan benar, semata-mata kita boleh melayani karena anugerah Tuhan, dan kita melihat itu betapa berharganya. Karena tidak semua orang itu bisa atau dipanggil Tuhan melayani. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat bagaimana target atau sasaran di dalam pelayanan. Ya, bagaimana kita boleh melihat dan di dalam melayani kita tahu kepada siapa kita diutus. Nah, Paulus dalam hal ini dia juga melihat bagaimana dia pergi melayani dan bagaimana di dalam setiap pelayanan kalau ada yang namanya kemudian kelihatan ditolak dan seterusnya. Sebenarnya di sana dilihat memiliki satu pemahaman bagaimana umat pilihan itu sudah ada di dalam rencana Allah. Dan pada saat yang sama, ketika orang itu belum bisa percaya kepada Tuhan, penolakan terjadi sebenarnya itu bukan semata-mata karena ya ini karena konsekuensi logis gitu ya, tetapi semata mereka tidak bisa menolak karena mereka tidak diberikan dijadikan new creation, tidak diberikan satu hati yang baru. Nah, di sini berarti kalau ada umat pilihan berarti ada juga yang namanya kaum yang tidak dipilih atau biasa kalau kaum election kaum elect ya, orang-orang yang pilihan, ada juga yang reprobate atau orang-orang yang tidak dipilih. Ya, jadi mengerti hal ini itu membuat kita melayani dengan sepenuh hati, kita mengerjakan panggilan kita, apa yang menjadi tugas kita taat, dan kemudian seluruh hasil kita bisa serahkan ya dengan bersandar kepada Tuhan saja dan tidak perlu kecewa. Melayani kenapa kok ditolak ya. Jadi kita kalau melayani ditolak jangan kecewa ya. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan semuanya kita melayani, kalau kita ada ditolak jangan kecewa ya. Oke, kemudian kita lihat ya di sini juga berkaitan dengan hal ini. Paulus mengingatkan bahwa pusat pemberitaan Injil itu sangat jelas, yaitu Yesus Kristus, ya Yesus Kristus, ya. Tapi di sini ada satu hal yang kita mesti jelas ya. Pusatnya bisa Yesus Kristus, tetapi ingat ya, harus tahu juga. Jangan sampai kemudian posisinya menjadi salah. Ada orang itu menempatkan pemberitaan Injil sudah benar pusatnya Yesus Kristus, tetapi Yesus Kristus tapi ini enggak ya, hanya Yesus Kristus, tidak ada yang lain, ya. Yesus Kristus saja. Kemudian itu pusat pemberitaan Injil, kemudian berita Injil yang benar itu juga jangan ditambah-tambah, yaitu hanya bicara tentang Yesus. Kita mengabarkan tentang Kristus, ya, Allah yang turun ke dunia ini, sang terang yang telah datang, dan Kristus, ya, yang adalah kemuliaan Allah, ya, bagi kemuliaan Allah. Nah, ini adalah bagian yang pertama. Kemudian bagian kedua yaitu bicara kuasa dari yang menyertai dalam pelayanan kita di dalam perjanjian baru atau New Covenant Ministry, itu adalah bagaimana kuasa kebangkitan Kristus, ya, ini boleh dinyatakan sehingga Kristus itu bukan cuma datang dan mati di kayu salib, tetapi dia bangkit. Di sini Paulus membahas kebangkitan Kristus ini ya, bagaimana rahasia kekuatan Allah itu yang melimpah-limpah itu ada di dalam union with Christ. Jadi union with Christ berarti ya, union itu berarti menjadi satu, ya, unity, union itu berarti satu kesatuan di dalam apa? Kristus. Ya, sekali lagi menjadi union with Christ, ya. Dalam apa? Kematian dan kebangkitannya harus lengkap ya. Jadi bagaimana kita mengerti di dalam melayani Kristus, kita ada salib yang mesti kita pikul, dan di dalam melayani itu kita bisa lihat kalau kita ada kesulitan, ya, itu berarti kita menjadi anak-anak Tuhan, kita lihat juga Kristus juga sudah mengalami segala kesulitan, tampakkan lebih dari kita. Dia bahkan menyerahkan nyawanya, ya, mengorbankan nyawanya, mati di atas kayu salib,
Nah, tetapi bukan cuma itu, kita punya satu kuasa yang menyertai, yaitu Kristus bangkit, sehingga kita percaya kalau kita juga bersama-sama ya di dalam kematiannya, maka Tuhan juga akan menyertai kita, ya, juga boleh kita diberikan kuasa yang boleh dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, ya. Jadi ada pengharapan yang sejati di dalam setiap pelayanan yang kita boleh kerjakan, ya. Dan kuasa ini hanya bisa diterima melalui iman. Ya, kalau orang yang tidak beriman, tak mungkin bisa terima. Karena mungkin, karena dia tidak bisa percaya. Ya, jadi iman mendahului perbuatan. Ya, ini faith seeking ya understanding gitu ya. Kadang kita mau ngerti dulu ya. Iman itu biasa selalu lawan seakan-akan ya, seakan-akan lawan logika. Sebenarnya tidak melawan ya. Dia itu beyond the logic ya, melampaui logika. Ya, lebih tepatnya melampaui logika. Nah, sering manusia hanya pikirkan, oh iman itu nggak masuk akal. Salah ya. Ya, dia melampaui akal, tetapi itu juga karunia Tuhan yang bisa. Semua yang melampaui itu anugerah Tuhan, karya Tuhan, betul nggak? Ya, jadi sebenarnya kita bisa beriman itu adalah mujizat yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Jadi kuasa kebangkitan Kristus yang boleh menyertai pelayanan kita hanya bisa diterima melalui iman. Ya, punya segala kehebatan, harta dan semua pun tidak bisa kalau Tuhan tidak memberikannya. Kemudian alasan daripada kuasa ini boleh diberikan, kita bisa lihat ya, memang hanya bisa terima dengan iman, tetapi kita mesti lihat kita terima karena apa. Nah, bukan karena untuk saya bangga-banggakan diri, bukan untuk saya kelihatan hebat-hebat, wah ini menjadi orang yang disertai Tuhan luar biasa dan seterusnya. Bukan itu sebenarnya. Ya, ada beberapa alasan supaya semakin banyak orang menjadi percaya, kemudian manusia batinnya semakin diperbaharui rohani kita ya. Ya, kita ada kuasa kebangkitan Kristus itu boleh ingatkan kita. Meskipun ada sulit, kita lihat kepada Tuhan, kuasa kebangkitan buat kita semakin kuat. Dan kita punya hidup boleh terus diperbaharui. Ya. Rohani kuat, meskipun badan lemah, itu kita boleh menjadi orang-orang yang menang. Gitu ya. Tapi kalau meskipun kita punya badan kelihatan hebat, kuat, kekar, sehat, tetapi rohani lemas, gitu, itu menjadi satu kekuatannya. Bisa satu saat itu mudah sekali itu tumbang. Ya. Oke, kemudian yang ketiga itu kita boleh semakin mengerti waktu kita bisa ada penderitaan, menghadapi penderitaan, makna dan fungsi penderitaan apa ya. Tentu penderitaan yang kita alami tentu yang karena Kristus begitu ya. Nah, jadi kita bisa mengerti ya. Kenapa demikian? Karena kita boleh lihat di dalam kuasa kebangkitan Kristus itu ya. Kita sebelum menerima kuasa kebangkitan Kristus itu ada union with Christ tadi. Bagaimana sebenarnya di dalamnya kita juga bersama-sama ya ada di dalam kematian Kristus ya. Dalam arti ini berarti kita mati terhadap dosa dan hidup for Christ ya, mati dan bangkit di dalam Kristus. Kemudian yang keempat itu kita bisa melihat semakin penting ya, semakin melihat apa yang penting, apa yang harus kita perhatikan ya. Hidup ini kita mesti lihat yang lebih penting seperti apa, yang harus kita utamakan seperti apa. Nah, kuasa kebangkitan Kristus itu ya hadir di dalam hidup kita supaya kita bisa melihat ya dengan benar ya mana yang harus menjadi kehendak Tuhan dan mana yang tidak menjadi kehendak Tuhan, dan mana yang penting dan mana yang tidak ya. Nah, ini beberapa alasan yang coba saya sharingkan melalui apa yang saya pelajari 2 Korintus 4, 7 sampai 18. Nah, di situ saya ada kasih ya for titik-titik ya. Minggu lalu waktu selesai ternyata tidak ada yang tanya ya di dalam ruang Zoom. Ya, saya ungkapkan lagi. Nah, hari ini saya lihat ini for apa ya. Saya jelaskan aja langsung karena ini review. Ya, di 2 Korintus 4 ayat 15. Perhatikan ya, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Ya, jadi bagaimana kuasa kebangkitan Kristus diberikan kepada kita. Jadi kita sudah lihat seluruh alasan. Untuk apa? Bukan untuk saya, untuk kemuliaan Tuhan ya. For apa ya? Solideo gloria untuk kemuliaan Allah. Oke, sesi kedua ya di dalam Senin yang lalu. Nah, hari ini kita akan masuk di dalam bagian hari ini. Kita akan sama-sama belajar berkaitan
dengan ini ya, bagaimana kita melihat understanding ya, memahami kehidupan kita di dunia ini ya dengan satu hati yang longing. Longing itu merindukan ya, pengharapan surgawi. Longing ya for ini ya, longing heavenly ya. Sesuatu yang pengharapan surga ya. Jadi hidup di dunia tetapi memandang kepada apa yang Tuhan sudah boleh beri pengharapan yang sejati ya. Oke, kita akan bagian hari ini kita akan lihat, saya akan mulai dengan bagian yang pertama, itu adalah 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Nah, di sini saya memberi judul pertamanya adalah ilustrasi dari Paulus ya. Jadi ilustrasi yang Paulus kemukakan. Ini ya, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Nah, ini ayat 1 sampai 4 kita akan sama-sama bahas dulu. Nah, di dalam bagian ini kita bisa lihat ada ilustrasi. Jadi ilustrasi yang diberikan oleh Rasul Paulus itu adalah kemah, tempat kediaman ya, atau tempat kediaman ya. Kemah tempat kediaman. Nah, di sini kita akan lihat bersama-sama ya. Ini ada dua hal yang diajarkan oleh Paulus ilustrasinya, yaitu kediaman di bumi sama kediaman di surga. Nah, ini yang menjadi dasar kita nanti. Paulus ini memberikan satu dasar pemikiran, ya, bagaimana dia punya prinsip dalam melihat kehidupan kita di dunia ini, dan kaitannya juga nanti dengan kehidupan, ya, kita di eskatologi ini ya, kediaman kita di dalam kerajaan surga. Nah, lalu setelah pembahasan ini, kemudian nanti Paulus boleh berdasarkan apa pemahaman yang demikian, dia boleh memberikan satu encourage dan juga memberikan satu mungkin pengajaran di dalam nanti nats berikutnya kepada jemaat di Korintus, dan tentunya dalam hal ini boleh ini menjadi perhatian kita juga sebagai jemaat Tuhan ya. Oke ya. Nah, di sini berarti ada dua macam, yang satu kediaman kita di bumi dan satu lagi kediaman di sorga. Nah, kita lihat sama-sama ya. Di dalam bagian ini juga ada dua gambaran. Dua gambaran mengeluh. Ini ya, saya kasih tulisan mengeluh di sana ya. Ada dua merah di situ ya. 5 ayat 2 dan 5 ayat 4. Ya. Yang pertama itu mengeluh karena rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita sekarang. Ya, yang kedua mengeluh beratnya tekanan karena mau pakaian yang baru tanpa lepas yang lama. Nah, jadi ini ada dua ya, dua gambaran, dua ilustrasi, dan pada saat yang sama diberikan dua gambaran. Nah, melalui ilustrasi ini kita bisa belajar ya, ada dua hal penting ya berkaitan dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ya, yang seharusnya itu menjadi hal yang kita boleh pahami sehingga membuat hidup kita itu menjadi satu hidup yang kita mengerti gitu loh. Kita hidup di dunia ini kita mesti hidup seperti apa ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bagian yang pertama itu kita mengeluh karena rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi ya. Kita mengeluh. Ini mengeluh karena kita pingin ya mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas kediaman kita sekarang. Nah, jadi artinya ini kita hidup ini, kita melihat ini apa? Saya rindu hidup seperti yang Tuhan sudah boleh nyatakan, Tuhan janjikan gitu ya, di dalam kerajaan surga yang Tuhan sudah siapkan gitu ya. Tapi kondisinya di tengah dunia ini. Nah, tentu di dalam bagian ini bisa mengeluh. Kenapa bisa mengeluh? Karena kita masih ada di dalam dunia yang masih bergumul dan berbagai macam
itu tantangan, ada masih bergumul dan berbagai macam dosa, gitu ya. Tapi di dalam bagian ini kerinduan kita ada. Nah, maka di situ ada satu keluhan ya, ada satu hal yang bersifat kita ini, ada satu hal yang kita mengeluh, gitu ya. Nah, di sini kita lihat kata yang dipakai ya. Ini ada terjemahan di dalam bahasa Inggris itu tempat kediaman sorgawi itu adalah a mansion. Ya, a mansion ya. Mansion itu sebenarnya atau dwelling place. Tapi kalau kita bilang a mansion itu besar ya. Mansion, no? Nah, sedangkan kalau kita lihat yang bagian kedua pada saat dikatakan mengeluh, ya, maksud saya tempat kediaman kita sekarang yang di bumi itu diterjemahkan di dalam terjemahan Inggrisnya itu adalah tent atau tenda, kemah, ya. Jadi di bumi ini kemah, ya, tenda, tent, tapi kemudian kediaman surgawinya itu diterjemahkan a mansion atau dwelling place ya, tempat kediaman ya, ada yang bilang a mansion. Nah, jadi kita bisa melihat memang ada perbedaan ya. Jadi bagaimana mungkin ya kondisi itu dibandingkan ya, hidup yang di kemah dengan hidup yang di mansion. Ya. Di dalam satu hal kita bisa lihat bagaimana dalam satu kehinaan dan kemuliaan gitu ya. Nah, oleh sebab itu dalam pemahaman ini kita bisa mengerti ya, bagaimana kemudian waktu kitab suci itu boleh mengatakan bahwa sebenarnya apa yang kita alami sekarang ya, penderitaan yang kita alami itu sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang akan kita terima, janji Tuhan yang kita berikan, yang diberikan kepada kita yang setia itu di dalam kerajaan surga. Nah, ini ada kaitannya semua. Jadi bagaimana kita boleh melihat hal ini. Nah, di dalam kehidupan kita di dunia ini kita harus sadar, ini kita masih hidup di dalam satu ilustrasi kemah. Ya, kalau kemah bisa dibongkar, gitu ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana ketika kondisi ilustrasi ini dinyatakan, itu Paulus katakan bisa dibongkar dan waktunya tiba dibongkar. Nah, setiap orang kemahnya akan dibongkar. Tapi nanti tempat kediaman di sorga itu kekal. Kalau kemah itu sementara. Ya, kediaman di sorga, dwelling place, mentioned in the kingdom of God, in the heavenly kingdom, itu adalah sifatnya kekal. Jadi bisa dibongkar. Kemah itu kondisinya kita bisa lihat ini adalah satu sifat yang earthly ya, yang di dunia ini. Nah, kalau itu heavenly, berarti yang sifatnya itu segala sesuatu yang bersifat mulia, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, waktu kita hidup di dalam dunia ini, pandangan kita, Paulus ingin melalui ilustrasi ini kita boleh melihat, memang ada dua-dua tetap ada satu gambaran mengeluh. Ya. Mengeluh berarti kan tidak gampang. Jadi kalau kita di dalam kehidupan kita ada keluhan, ya jangan terlalu bersedih ya. Juga jangan kita maksudnya kemudian menyebabkan kita kecewa dan kemudian dan seterusnya. Nggak perlu sedih ya. Memang demikian. Kita hidup di dunia ini di dalam dunia bukan rumah kita, hanya sementara. Ya, nanti seluruh keluhan, seluruh air mata itu tidak ada lagi ya waktu kita pulang ya di dalam our dwelling place atau ke tempat kediaman kita di sorga. Ya, nah, oleh sebab itu mari kita bersama-sama kita belajar. Ya, dalam bagian mengeluh yang pertama kita bisa lihat ada satu sense yang positif ya, sense yang lebih nuansanya itu baik atau seharusnya demikian ya. Kita harus longing, ya. Hidup yang harus kita apa? Saya mau hidup itu melihat bagaimana nantinya itu hidup di dalam kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan. Jadi makanya progres. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus ada progres secara rohani. Makin hari harus makin suka ya apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Makin hari harus semakin membenci yang namanya dosa. Jangan terbalik. Jangan tambah hari tambah suka berbuat dosa dan sebaliknya tambah hari tambah tidak suka itu apa yang menjadi ya perintah-perintah Tuhan. Nah, kita harus bisa lihat karena kita tahu kita belong kepada siapa. Kita ini menjadi milik siapa. Ya, hidup kita harusnya kita melihat di dunia ini betul. Masih ada hidup di tengah dunia berdosa, betul. Tetapi kita tidak menjadi milik dunia ini. Ya, di dalam sesi yang sebelumnya kita sudah belajar
bahwa kita nih new creation, ciptaan yang baru. Nah, ciptaan yang baru yang disiapkan untuk nanti langit dan bumi yang baru. Langit yang bumi yang baru ini, kita bisa lihat nanti ini eskatologi dalam kerajaan sorga, gitu ya. Nah, di dalam menuju masa sana, Tuhan kasih kita kesempatan di tengah dunia ini hidup apa? Nah, nanti hidup ini tentu di dalam bagian ini adalah bagaimana kita hidup mulai menyesuaikan, ya, menyesuaikan diri dengan nanti loh lifestyle di sana. Jangan hidup lifestyle di sini. Kalau kita tahu kita punya hidup seperti apa, maka kita belajar menyesuaikan, betul nggak? Misalnya, saya tahu nih saya mau pergi ke satu tempat, misalnya, contoh lah ya, entah saya mau pergi jalan-jalan atau saya mau pergi studi dan seterusnya. Saya tinggal di tempat ini sekarang ini adalah tempat yang panas. Di tempat yang saya pergi jalan nanti atau akan saya tinggal untuk satu masa, atau ya, itu misalkan saya katakan tempatnya dingin. Ya, saya mau pindah ke sana. Saya sudah tahu tempat di sana, kira-kira seperti itu. Saya persiapkan, nah, persiapkan. Nah, hidup di sana budaya seperti apa? Saya pelajari. Saya siapkan semua dengan baik. Kan gitu ya. Kita nggak ikut lagi kebiasaan di sini. Saya siapkan diri untuk hidup di sana. Apalagi kalau itu hidup yang sifatnya kita move-nya for good. Itu enggak, move for good. Gitu. Jadi kita mesti siapkan ya sampai di sana. Kalau enggak, ya kita nggak mau lah. Saya tetap hidup di sini seperti ini yang saya. Kondisi di sana. Ya kalau anak-anak Tuhan di sini berantem aja terus gitu ya, nanti sampai di sana nanti dia dapat takdir. Atau anak Tuhan sekarang di sini sukanya terus iri sama orang lain, sampai di sorga nanti dapat takdir. Ya, kita ini learn ya, maksudnya kita belajar menyesuaikan satu tubuh yang baru, gitu ya. Sehingga kita secara natur itu artinya kita sudah tidak bisa berbuat dosa. Kita akan hidup di dalam natur kok. Sekarang kan kita masih ada bisa natur, bisa jatuh dalam dosa, gitu ya. Tapi kalau nanti di dalam langit dan bumi yang baru kita dapat natur yang Tuhan kasih, memang sudah kita tidak bisa berbuat dosa. Nah, ini adalah satu yang harusnya kita rindukan. Dengan proses ini kita merindukan hal itu. Dan ini tidak bisa terjadi tanpa anugerah Tuhan. Dan hanya di dalam anugerah Tuhan saja kita boleh dapat ini. Nah, oleh sebab itu perjalanan ke sana kita mesti lihat hal ini. Ya, jadi kita hidup di dunia yang sementara, tetapi kita mulai mempersiapkan diri, kita senang hal-hal yang kekal, melakukan hal-hal yang mulia. Setiap kali kita melakukan apa, coba kita pikirin hal ini. Mulia enggak? Ini kekal enggak? Ini perintah Tuhan tidak? Nah, paling sederhana adalah kita lihat, semua Tuhan itu kekal, perintahnya kekal. Tuhan itu mulia, perintahnya mulia. Berarti apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan itu pasti mempunyai sifat yang mulia. Ya, nah di sini kita bisa lihat. Ya, nah ini harusnya bagian pertama mengeluh ini boleh sense positif ya. Jadi saya hidup di dunia ini, ya saya ingin hidup ya, saya mengarahkan diri kepada kehidupan yang nanti mempersiapkan diri. Ada kesulitan, ada. Itu bisa membuat kita mengeluh. Misalnya apa? Tuhan, saya sudah menjadi anak-anak Tuhan, tapi hidup susah. Saya sudah berjuang mati-matian. Ada kesulitan. Enggak apa-apa. Itu kan mengeluh juga ya. Nah, itu model yang pertama, ada sense di sana ya. Tapi model yang kedua itu ini mengeluh apa? Berat tekanan. Karena apa? Karena mau pakai baru, tapi nggak mau lepas yang lama. Nah, ini namanya mau dua-dua ya. Saya mau Tuhan juga mau dunia. Ya, ada orang-orang percaya model ini. Jadi mau apa? Saya mau kerajaan surga. Saya mau hal yang mulia, tapi yang fana ini juga mau. Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Tapi tolong dong Tuhan, ini yang dunia ini saya juga mau ikut. Ya. Nah, ini sebenarnya membuat kita juga mengeluh. Sebenarnya kita milik Tuhan. Enggak bisa. Tuhan kalau sudah pilih kita menjadi umatnya, kita sudah diset begitu ya, dalam arti Tuhan sudah tetapkan karena anak Tuhan, ya dia mesti harus hidupnya yang mengerjakan semua hal yang bersifatnya kehendak Tuhan. Tapi kalau kita melawan, kita nggak mau, ya kita mengeluh.
Karena kita anak Tuhan, Tuhan mesti di dalam kehendaknya dia akan berintervensi, kecuali kita bukan ya. Kalau kita bukan anak Tuhan, tidak akan mengeluh. Maka perhatikan dua hal ini disampaikan oleh Pak Rasul Paulus dan ilustrasi. Saya akan agak lama di sini ya, karena ini merupakan dasar daripada apa yang kita bahas ini, supaya nanti berikutnya kita bisa mengerti. Nah, jadi kita lihat ya, Pak Paulus bagaimana mengatakan ada dua hal ini penting. Jadi dua-dua anak Tuhan yang mengeluh, iya. Ini dalam kaitan di sini kita bisa lihat semua dalam pemikiran ini umat pilihan Tuhan. Mengeluh. Ya, di dalam kondisi yang positif kita mengeluh, tapi negatif itu juga mengeluh, tapi dua-dua anak Tuhan. Iya. Jadi ada anak Tuhan yang dia mau mengeluh modelnya, dia mengeluh karena dia tidak mau tanggalkan hidup yang mau. Lalu kenapa akhirnya mengeluh ya? Karena ada Tuhan disiplin. Wah, hukum kan tidak mungkin. Ya, Tuhan biarkan. Nah, karena kita adalah anak Tuhan, maka anak kita dihajar. Setiap anak pasti dihajar. Ya, orang tua yang benar pasti demikian. Karena kita menghajar di dalam cinta kasih ya, karena kita ingin dia menjadi anak yang berkualitas, anak yang benar gitu ya. Nah, maka kita memberitahu. Kita sebagai anak Tuhan itu sama ya. Oleh sebab itu, kita mesti lihat hidup kita di tengah dunia ini memang siap di dalam tenda, siap masa dibongkar. Tetapi kita mempersiapkan diri kita ya, hidup seperti nanti di dalam kerajaan surga. Lakukanlah hal-hal yang bersifat itu mulia, yang kekal, yang di dalam perintah Tuhan kita kerjakan semua. Dan kalau Tuhan mau kita mengenakan ini ya, menanggalkan yang lama, ini kan new creation. Nah, jangan lagi kita membiarkan si aku ini yang lama, atau kalau di dalam bagian ini dikatakan itu pakaian gitu ya. Nah, pakaian yang lama itu si aku. Jangan kita jangan mau pakai yang lama juga mau pakai yang baru. Ya, kita belajar progresif. Ya, apakah nggak ada jatuh? Bisa. Saya percaya setiap anak Tuhan bisa jatuh. Oleh sebab itu Paulus tulis ya, mereka yang masih mau mengenakan yang baru tanpa menanggalkan yang lama, yaitu namanya dia ada fall ya, tapi bukan berarti fall dalam arti yang ini kemudian dia ini ya tidak diselamatkan begitu, tetapi dalam bagian itu proses pertumbuhannya dalam bagian ya. Nah, tapi kalau mereka yang benar-benar tidak di dalam umat Tuhan, tidak dipilih menjadi umat Tuhan, tak mengeluh dia, karena tidak pakai yang baru, pakai yang lama aja. Dan dia juga tidak longing for. Ini saya coba kemarin berpikir, makanya saya pakai di dalam bahasa yang Inggris karena saya ingin ini ya, ada satu permainan kata gitu ya. Living, longing ya. Jadi living sama-sama ada ing-nya gitu ya, longing. Jadi living kan hidup ya, longing itu kan sesuatu yang kita rindu. Nah, memang hidupnya itu di tengah bumi ini, tetapi kita rindunya hal-hal surgawi. Gitu ya. Nah, jangan dibalik begitu ya. Maksudnya ini kan sesuatu yang sifatnya kita maunya maksudnya mau surga tapi hidupnya duniawi. Nah, itu kalau dibalik nggak mungkin ya. Tapi yang bisa itu adalah meskipun di dunia tapi longing itu adalah hal-hal yang di surga. Itu namanya progresif, itu pasti naik. Perjalanan jalan kita itu berarti naik. Kalau secara rohani kita bisa melihat perjalanan hidup kita melihat progresif naik ya. Bisa dilihat. Kalau di dunia kan mungkin kita lihat hidupnya di dunia ini seakan-akan dia cuma di bumi ini. Tapi secara rohani kita melihat kehidupan bisa meningkat, ada satu tren gitu ya. Naiklah satu garis yang kita bisa lihat naik ke surga ya. Ya oke. Ini adalah ilustrasi yang diberikan kepada Paulus kepada jemaat di Korintus berkaitan dengan hal ini. Dia mau jemaat di Korintus melihat bahwa hiduplah ya, sadarilah kita hidup ini di tenda dan ini satu hari mesti dibongkar. Ya, oleh sebab itu mari kita mempunyai hidup yang mengarahkan diri itu kepada hidup yang apa? Ya, hidup di dalam kerajaan surga. Yang bagaimana kita pada saat itu berarti kita waktu hidup saat ini kita melakukan hal-hal yang bersifat itu mulia, bersifat itu kekal. Ya, baik, saya lanjutkan kembali. Nah, berikutnya kita akan bagian yang kedua. Kalau ini Paulus, ilustrasi Paulus. Nah, di dalam bagian yang kedua, saya mau kita sama-sama melihat tentang ini ya, Paulus living perspective dan reason. Ya, bagaimana perspektif hidup dari Paulus dan
bagaimana ini ya reasonnya, alasan Paulus tersebut. Ya, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Nah, jadi ini lanjutan ya. Jadi kehidupan yang di sorga itu, kediaman sorga itu, janji itu, pengharapan itu, ya, longing itu Allah yang siapkan. Oke, jadi ini hal yang benar. Kita menuju sana mempunyai hidup yang demikian, ya, itu memang Allah yang sudah siapkan. Ya, ilustrasi yang tadi disampaikan oleh Paulus di ayat 1 sampai 4. Allah justru yang mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ya, jadi Tuhan sudah mengaruniakan Roh Kudus itu kepada kita itu sebagai jaminan itu akan dikenakan. Oke. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Perhatikan ya. Jadi kan jelas ya. Longing ya, tapi pada saat yang sama sadar bahwa hidup masih earthly, ya, bisa jauh dari Tuhan, ya. Tapi longing for death, ya, mengharapkan itu, ya, kita melihat kepada hal itu. Kemudian sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Nah, ini adalah natsnya. Bagian kanan kita lihat ya. Ini kita bisa lihat ya, perspektif hidup Paulus yang juga boleh kita pakai di dalam bagaimana kita juga boleh mengambil ini ya, melihat ini sebagai, memakainya sebagai satu perspektif yang kita jalankan dalam hidup kita. Yaitu 3 hal ya. Allah mempersiapkan, Allah mengaruniakan, Allah menjamin. Ya, ini khusus bagian teks ini, perikop ini kita bisa lihat. Nah, ini Paulus itu waktu kita lihat ini kan kepada jemaat di Korintus. Jadi kita boleh lihat dulu ke sana. Ya, jemaat Korintus waktu Paulus melayani di sana, ada surat di masa sulit. Ada penolakan terhadap Paulus. Tapi di dalam bagian ini, Paulus itu bisa melihat bahwa jemaat Korintus itu ada jemaat di sana. Mereka boleh jadi satu umat Tuhan. Mereka boleh ada di sana. Paulus dengan setia dia lihat hal ini sebagai satu pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia, dan dia melihat hal ini sama. Itu semua juga Allah yang mempersiapkan. Meskipun susah, meskipun ada penolakan dan seterusnya, bukan kemudian menyerah ditinggal pergi. Nah, di dalam hidup kita ya, khususnya juga di dalam pelayanan ya, ini memang juga teguran bagi kita juga sebagai anak-anak Tuhan, juga para hamba-hamba Tuhan, ya seharusnya sama seperti saya juga. Ya, hamba-hamba Tuhan lain semua sebagai hamba Tuhan kita harus ya segala sesuatu di dalam semua tempat ladang pelayanan yang ada kesulitan jangan mudah meninggalkan. Ya jangan begini ya sudahlah nggak bisa ditinggal. Ya kenapa? Biarin aja kamu nanti jangan mudah meninggalkan. Digumulkan baik-baik. Kita tahu Allah mempersiapkan. Kenapa kita boleh ada di sini? Ya saya ada di sini. Semua Tuhan sudah atur. Kalau kita tahu hidup kita milik Tuhan, berarti kita juga tahu semua Tuhan atur, betul tidak? Allah adalah Allah yang berdaulat. Berarti atas hidup saya, di mana saya, kesulitan seperti apa, bagaimana saya menghadapi hal-hal seperti apa yang terjadi, masih peka. Ya, jadi kita lihat ada kesulitan, kita lihat kita sudah di sini, ada kesulitan, jangan langsung ditinggal, jangan langsung dibuang. Ya, saya belajar hal ini ya dari sejak pertama kali saya mengiring Tuhan sama di hadapan Tuhan, Tuhan terhadap kita, khususnya saya secara pribadi sebagai anak-anak Tuhan ya, bagian ini saya refleks sebagai anak Tuhan. Tuhan sebenarnya bisa aja toh ya dibuang aja lah, nggak ada pengharapan loh, si Rusli ini, dan nggak usah dibuang saja. Tapi saya melihat tidak, Tuhan bagaimana di dalam kehidupan kita, Tuhan mempersiapkan kita. Kadang kita mungkin yang menyangka, tetapi Tuhan itu boleh
Bagaimana ya, dia Allah yang tetap setia. Bahkan kita boleh berkata ya, saya di dalam pergumulan saya secara pribadi, ini kalimat yang sangat personal ya. Karena saya melihat Allah itu tidak menyerah ya terhadap kita. Ini bukan sesuatu yang bersifatnya humanis ya, atau maksudnya antroposentris. Wah, tidak, bukan. Tapi kita melihat kadang maksud kita, bahkan kadang kita tidak kenal diri kita. Harusnya kita itu lebih serahkan diri kita kepada Tuhan. Dan kita melihat betapa Tuhan itu lebih mengenal diri kita daripada kita mengenal diri sendiri. Nah, ini adalah pergumulan saya ya. Saya melihat ya, Tuhan saya berdoa juga pergumulan saya. Tuhan, Engkau lebih kenal saya. Saya serahkan diri kepada Tuhan. Ya, biarlah Tuhan bantu saya mengenal diri saya sendiri. Ya, dan kalau saya salah, Tuhan ingatkan saya. Dan saya percaya Tuhan lebih paham mengenal saya daripada saya mengenal diri saya. Ya, jadi itu artinya kita mensubmit diri kita dan kita percaya Allah itu mempersiapkan segala sesuatu di mana kita ada, dalam pelayanan yang di mana kita pergi. Ya, jangan mudah menyerah. Sulit. Kadang mungkin ada pergumulan, ada air mata. Paulus ini surat di masa sukar. Saya mempersiapkan surat di masa sukar ini sekali lagi ya, saya diberkati Tuhan dengan apa? Belajar menjadi hamba Tuhan ya, yang terus setia, meski ada air mata, meski susah, mungkin telinga harus dengar yang kurang baik, mungkin kemudian perasaan juga kita lihat ya, ada hal yang kita mungkin nggak senang, tetap berjuang, berani untuk berkata-kata yang benar ya. Nanti kita lihat di sini ya, berani untuk menyatakan apa yang seharusnya dinyatakan ya, belajar untuk menyatakan di dalam kasih ya. Kadang kita melihat gini ya, menyatakan di dalam kasih. Kita menyatakan kasih bukan berarti kemudian menjadi sesuatu yang remeh ya, tapi berani untuk di dalam kasih caranya menyatakan juga isi itu, berani untuk menyatakan kebenaran itu. Ya, karena kita tahu Pak, Allah mempersiapkan. Oke? Dan bukan cuma Allah mempersiapkan, tetapi Allah mengaruniakan. Berarti segala sesuatu yang menjadi kehendak Allah pasti terjadi. Ini namanya karunia. Ya, kehendak Allah di dalam diri kita semua itu dikaruniakan. Nah, bisa dapat itu karunia. Itu kemurahan Tuhan saja. Oleh sebab itu kita percaya kalau Allah mempersiapkan, dia pasti mengaruniakan. Ya mungkin jalannya kita mesti tunggu. Tapi tidak apa-apa, mesti sulit. Ini saya ingat Daud. Kalau kita lihat Daud ya, Daud itu Tuhan karunia menjadi raja. Betul. Dia dikasih anugerah, diurapi menjadi raja, tapi tidak langsung jadi raja. Lama sekali. Sebenarnya Daud yang mau jadi raja langsung bisa. Beberapa kali kesempatan itu dapat dia bisa bunuh Saul. Tapi tidak pernah dia lakukan. Tapi dia kasih tahu Saul, saya bisa kesempatan habisi kamu, tapi saya tidak lakukan. Nah, inilah suara kebenaran yang mesti harus dikerjakan. Ya, kalau kita bisa dengar, kalau Saul peka dengar suara Tuhan, dia jauh, ya ceritanya, kisah hidupnya jauh lebih indah. Maka seorang dosen saya, yaitu Bu Inawati Teti, ya, dosen perjanjian lama, itu dia kasih di dalam satu ini ungkapan ya, yang dibagikan bagi kami. Dia bilang, seharusnya ya, kalau kita tahu ya, ini adalah orang yang diurapi Tuhan, kita mesti dukung. Jangan lawan. Kalau kita melawan orang yang diurapi Tuhan, ya kadang Tuhan kasih kita menang. Ya, tapi pada akhirnya itu mesti hitung-hitungan. Ya, karena Tuhan punya jalan. Dan itu dipakai, Tuhan bisa pakai. Kamu lawan silakan, Tuhan pakai itu semua untuk bantu Daud. Ya, tapi Daud itu loh. Makanya saya lihat ya, Daud itu dalam bagian ini disebut adalah the man after God's own heart. Perhatikan, bukan karena dia itu tidak berbuat dosa, enggak, tapi dia punya hati itu. Dia itu benar-benar, dia lihat ya, asal ada kaitan sama Tuhan dia tidak berani. Ya, pokoknya ada kaitan sama Tuhan, dia lebih baik dia kalah, lebih baik dia mundur. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan demikian. Saya dalam hidup saya berkali-kali ya, justru saya banyak dalam tanda kutip itu ya dikasih tahu orang, ya sudah, kamu kan orang Kristen, kamu kan seharusnya begini, kamu mesti rugi, kamu mesti lakukan ini. Semua berkaitan dengan Tuhan, kita berani mengalah. Enggak apa-apa. Di dunia ini kelihatan itu kita kalah. Ya. Itu ada air mata. Setiap saya ada air mata untuk itu. Ya, maka saya bisa mengatakan hal ini. Daud ada air mata untuk itu. Sampai dia harus pura-pura gila. Ya, sampai dia harus berlindung sama musuh. Dia mesti perang. Harusnya dia perang untuk umat Tuhan. Dia perang bagi
bangsa-bangsa asing, ada air mata untuk itu. Ya, tapi dia lihat ini selama ada kaitan sama Tuhan, Tuhan dia mau serahkan diri kepada Tuhan. Karena dia tahu Allah pasti akan mengaruniakan kepada dia waktunya. Maka ketika waktunya tiba, waktu Tuhan tiba, Allah yang sudah siapkan, Allah mengaruniakan. Dan perhatikan, Allah menjamin. Artinya begini, kita meskipun sulit ya menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Lihat ini, Tuhan menjamin. Asal kita tulus, asal kita benar, asal kita dengan sungguh-sungguh, percayalah, Allah menjamin. Tidak ada semoga. Semua anak-anak Tuhan yang hidup mati-matian untuk Tuhan, yang mencintai Tuhan, di dalam segala kelemahannya, asal motivasi kita benar di hadapan Tuhan, dan kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita hidup bagi Dia menjauhi segala dosa, Allah menjamin. Ada amin? Dan harus ada berani. Bukan, banyak orang bilang Tuhan jamin, amin. Tapi susahnya itu loh. Di dalam masa persiapan, di dalam masa menanti, ketika karunia waktunya tiba, itu sulit. Nah, tapi makanya kita lihat longing, ya longing ya, living di sini di dunia ini, tapi ya kemudian kita longing hal yang janji Tuhan dalam kerajaan sorga. Ini namanya ya, yang saya harap kita bisa grasp atau kita bisa dapat ini prinsip ini. Oke ya, nah ini harus biarlah ini juga menjadi perspektif hidup kita. Ya, menjadi perspektif hidup kita. Nah, mengapa itu yang bisa menjadikan kami di sini berarti Paulus dan ini ya timnya itu ya. Nah, di sana Timotius dan Silas ya, mereka bisa tabah menghadapi. Nah, mengeluh berarti bisa kan berarti tabah. Tetap jalan, nggak kecewa. Kenapa bisa tabah? Secara manusia pasti kita luntur, pasti tidak tabah. Kalau kita hidupnya itu earthly, apalagi kita sandarkan diri pada kuasa-kuasa di dunia ini. Ya, earthly, hanya untuk semua ini. Ya. Tetapi kalau kita bisa itu hidup itu bersandarkan yang heavenly. Nah, saya percaya kita bisa tambah. Bukan karena kita, tapi Tuhan memberikan kekuatan. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat sama-sama. Yang sebab pertama itu karena hidup karena percaya. Ya, 5-7 saya sudah kasih yang sebelah kiri ya. Sekarang saya berusaha untuk tampilkan ayatnya karena kita Bible kelas belajar firman Tuhan dan saya coba explore ayatnya dan saya coba juga membagikan apa yang boleh saya pelajari yang saya boleh dapatkan dulu dan saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kiri dan kanan gitu ya. Sebelah kiri ada teksnya gitu ya, teks Alkitab ya. Sebab pertama itu hidup karena percaya. Ini benar-benar dicatat di dalam kitab suci. Hidup kita bukan karena melihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi hidup karena percaya. Nah, banyak orang sulit terima ini. Bagaimana hidup karena percaya ya, bodoh sekali. Harus lihat dulu dong. Nah, jangan salah mengerti ya. Ada beberapa hal di dalam hidup kita mesti melihat dengan benar. Ya bukan berarti hidup karena percaya berarti orang Kristen jadi bodoh-bodoh. Terus pokoknya dikasih tahu orang percaya ini dengan kasih. Kita percaya ya firman Tuhan. Omongan hamba Tuhan harus dikonfirmasi oleh firman Tuhan. Ya. Nah, kita mesti lihat seorang hamba Tuhan besar ya. Itu pernah berkata, kalau dia punya omongan itu salah, jangan omongannya yang dipegang. Tapi firman Tuhan yang dipegang. Nah, jadi kita bisa belajar bersama-sama. Ya, kalau hamba Tuhan mau seberapa terkenal, mau seberapa besar, mau bagaimana hebat, bukan omongan dia yang dipegang. Kalau dia hidup, ya, dan dia bicara sesuai firman Tuhan, ya kita pegang adalah firman Tuhan. Ya, oleh sebab itu di tengah dunia kita waktu berelasi dengan orang lain, kalau orang lain ngomong, ya kita mesti confirm. Ya, kita jangan gampang-gampang percaya karena itu mereka kita tidak kenal dan seterusnya. Ya juga di dalam dunia yang berdosa ini banyak penipuan dan seterusnya. Kita mesti belajar baik-baik di sana ya, harus dengan hati-hati. Tapi di dalam kaitan dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan anugerahkan dan yang mengiring Tuhan, hidup kita itu karena iman. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Relasi kita dengan Tuhan, jangan kita bilang begini, tawar-tawaran sama Tuhan. Tuhan, kasih dulu, baru saya ikut. Kalau Tuhan tidak kasih, saya tidak ikut. Jangan. Itu bukan
hidup seorang anak Tuhan yang di tengah kita menjalani kehidupan kita di dunia yang penuh dengan kesulitan ini. Tuhan, saya kondisi sekarang sulit. Ikut Tuhan dulu. Sulit, ikut jalani kesulitan bersama dengan Tuhan. Tuhan, meskipun situasi sulit, saya ikut. Tuhan, meskipun keadaan ini tidak mudah, saya ikut. Meskipun badan saya sakit, saya tetap percaya Tuhan melindungi. Nah, di sana kita akan lihat hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, nah ini bagian pertama. Mengapa bisa tabah? Karena kita longing, ya, for heavenly, ya, hal yang bersifat surgawi. Ya, kita percaya kepada hal-hal yang Tuhan sudah janjikan, kepada kemuliaan Allah, kepada kekekalan yang Tuhan siapkan. Hidup karena percaya. Kemudian yang kedua, hidup berusaha. Nah, jadi ayat yang ke-9, 5 ayat 9. Sebab itu kami juga berusaha. Ya, baik kami diam dalam tubuh ini maupun diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada-Nya. Kita berusaha untuk memperkenan hati Tuhan. Kita banyak sekali kalau berusaha untuk diri kita sendiri, kita berusaha mati-matian, ya, benar nggak? Berusaha untuk mendapatkan profit yang banyak, berusaha nggak? Berusaha. Berusaha untuk apa lagi? Kita mengejar impian kita, berusaha nggak? Berusaha. Ya, berusaha untuk membangun satu apa itu? Mungkin satu kita punya angan-angan gitu ya, kepingin ada apa gitu ya, yang kita inginkan, kita usaha nggak? Wah, usaha mati-matian. Itu sebenarnya berusaha untuk yang sifatnya earthly thing. Nah, seharusnya kita berusaha mencari perkenanan Tuhan. Nah, dalam hal ini perkenanan Tuhan sudah diberikan kepada kita. New creation, sesi yang lalu ya, tadi sudah di-review. Kita sudah sebenarnya mendapatkan perkenan Tuhan. Kita sudah menjadi umatnya, berarti sudah diperkenan Tuhan. Bukan karena kita bisa. Setelah kita menjadi umat Tuhan, kita hiduplah maksudnya dengan hal-hal, kejarlah hal-hal yang mulia itu. Kejarlah hal-hal yang di dalam Tuhan senang itu. Perintah-perintah Tuhan memberikan kita hidup di situ. Nah, ini sebagai bentuk kita punya tanggung jawab sebagai anak-anak Allah. Ya, kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita itu tidak bisa ditawar. Di dalam menjalankan kedaulatan Tuhan, Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita bertanggung jawab. Jalanilah itu, hidupilah itu, sadarilah itu, dan kerjakanlah itu seumur hidup. Pas saya bertanggung jawab, tapi saya bertanggung jawab benar-benar, tapi semua kelihatan tidak ada gunanya. Lakukan untuk Tuhan, jangan untuk siapapun. Bahkan ketika engkau melakukan itu, katakan ya, untuk gereja engkau akan kecewa. Benar. Lakukan itu untuk Tuhan. Karena yang tidak mengecewakan hanya Tuhan. Mengapa dia tidak mengecewakan? Bukan karena akhir. Sebenarnya kita harusnya karena Tuhan telah mati di atas kayu salib. Yesus Kristus itu sudah mati di atas kayu salib dan sudah bangkit. Dia tidak mengecewakan. Hidup kita bagi dia. Maka kita tanggung jawab hidup untuk dia. Seumur hidup, ya, kita berusaha boleh melakukan hal yang berkenan kepada dia. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan yang sejati ya, kalau dia berdosa sedih, bukan cuma sedih ya, nggak bisa tenang dia, sampai dia harus berkata, Tuhan, saya telah berdosa melawan Engkau, ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Itu karena di dalam hati kita Roh Kudus itu nggak mungkin tinggal diam. Tapi kalau kita berbuat dosa terus tenang-tenang saja, hidup apa? Nah, itu mungkin tanda tanya besar ya, apakah benar-benar kita sudah menjadi orang percaya. Karena orang percaya, dia pasti hidup berusaha berkenan ya, tapi bisa jatuh, tapi dia tidak akan bisa, dia diam di situ, dan dia kemudian merasa tenang dan nyaman. Nah, oleh sebab bagian ini ya, di dalam kondisi kita hidup kita ya, di dalam juga mungkin konteks kita di dalam bergereja, melayani Tuhan, beribadah, dan seterusnya, mari kita berusaha memperkenan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhannya, jangan sedikit kita merasa masuk kalau itu sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, dan kemudian kita rasa, wah ini nggak sesuai dengan zamannya, sudah kuno dan sudah dibuang. Salah besar. Harusnya sesuatu yang bersifat baik, yang mulia, itu akan bersifat lama. Benar nggak? Yang mulia itu kan lasting forever. Dari zaman dulu waktu emas itu ada sampai hari ini atau sampai nanti ya, kira-kira emas itu berguna nggak? Ada nggak yang pikir begini?
Kalau ada punya emas sudah dibuang aja. Bentuknya ini yang lama kuno ini loh. Bentuk emas dulu yang saya punya dari zamannya nenek saya atau engkong saya itu bentuknya enggak karu-karuan. Buang aja itu, enggak ada gunanya. Kalau ada yang begitu kasih saya ya, jangan dibuang sayang ya. Kasih saya aja, saya terima. Ya, kalau ada warisan-warisan yang baik bentuknya enggak karu-karuan, sudah ketinggalan zaman sekarang kan sudah modelnya macam-macam ya. Ya, kita mesti lihat, semua yang mulia mesti enggak berubah. Nah, kita mesti lihat yang mulia, kita mesti semua cari semua yang mulia. Apa yang Tuhan sudah wariskan di dalam sejarah yang mulia, harusnya kita peka, kita kemudian itu namanya apa? Kita preserve, ya. Kita boleh dalam bagian itu kita justru apa? Wariskan bagi keturunan kita hal-hal yang mulia itu, ya. Berusahalah. Kadang mungkin bagi kita kayaknya nggak cocok nih, saya nggak senang ya, saya yang nggak senang yang halal. Kita serahkan semua yang paling mulia, yang paling indah untuk Tuhan. Ya, nah ini kita mesti terus berusaha kapan seumur hidup dan memperjuangkan hal ini. Dan terakhir adalah mesti hidup setia ya. Sebab yang ketiga, hadap di dalam tata pengadilan Kristus. Berarti mesti setia sampai akhir. Kita mesti hidup tahu bahwa ada tata pengadilan. Dengan demikian kita berani apa? Berani hidup susah untuk benar. Nah, kalau sudah berani hidup susah untuk benar, maka kita tidak mengeluh. Dalam arti kecewa. Ya, orang yang berani hidup itu ya, orang yang berani mati itu belum tentu berani hidup. Ya, satu kali ada seorang bertanya kepada saya, dia bilang, wah ini orang ngomong gini, Pak, ini ada orang nih dia berani mati, dia katanya mau bunuh diri. Nah, saya bilang kalau orang yang berani mati belum tentu dia berani hidup. Ya, tapi kalau orang yang berani hidup dalam setiap keadaan yang sulit seperti apapun, dia sudah siap mati. Ya, dia nggak akan menyia-nyiakan hidupnya. Orang yang berani hidup, bagaimana hidup memuliakan Tuhan, berkenan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita kadang lihat, hidup begini sulit ya, tapi kita lihat dia begitu integritas, dia begitu setia. Yang diomongkan keluar bukan mencela Tuhan, tapi hidup melayani dengan setia. Dalam segala kesulitan yang ada, tetap melayani Tuhan dengan indah dan taat. Mulutnya memuji Tuhan, nggak pernah dia mengeluh yang mendukakan Tuhan. Itu adalah orang yang berani hidup dan dia pasti kapan saja Tuhan panggil dia sudah siap, dan itu hal yang mulia ya. Jadi mari kita hidup setia di tengah dunia ini. Nah, ini adalah bagaimana bisa tabah. Paulus kasih tahu ya, hidup karena percaya, hidup juga bertanggung jawab, dan hidup setia. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama itu sebenarnya adalah hidup karena percaya adalah living by grace. Ini secara bahasa di dalam teologinya ya, living by grace. Ya. Kemudian yang kedua, hidup berusaha kita bisa lihat itu namanya living through faith. Living through faith. Jadi hidup kita ya di tengah dunia ini longing for heavenly itu ya, kita mesti lihat itu living by grace. Dan kedua adalah living through faith. Jadi kita hidup terus di dalam iman kita. Jadi waktu kita berusaha itu memperkenan hati Tuhan adalah tinggal di dalam iman yang Tuhan sudah karuniakan. Nah, yang terakhir itu hidup setia itu living for Christ. Ya, hidup bagi Kristus, hidup yang benar, itu setia. Ya, ku mau setia karena ku dipercaya. Ini him yang bagus. Saya selama saya boleh menjadi hamba Tuhan ya, saya janji sama Tuhan. Saya tidak akan meninggalkan lagu him, saya akan mengajarkan lagu him. Ya, meskipun ada lagu-lagu lain misalnya yang ada yang kontemporer dan seterusnya, yang baik mungkin ada, tapi saya akan mengajarkan lagu him kepada generasi-generasi yang Tuhan percayakan kepada saya. Kenapa? Karena Tuhan sudah siapkan yang baik, yang indah, yang mulia, yang saya bilang ini sudah emas. Kenapa mesti dibuang? Perhatikan kalimat ini. Ku mau setia karena ku dipercaya. Ku mau suci karena ku dikasih. Nah, perhatikan ya, ini adalah sesuatu kalimat-kalimat yang kalau kita perhatikan baik-baik, itu kalimatnya itu final. Saya mau dipercaya karena apa? Kok saya mau setia karena apa? Karena saya dipercaya. Banyak orang itu dipercaya terus nggak setia. Nah, ini karena saya dipercaya, maka saya mau setia. Meskipun tidak ada yang lihat. Karena Tuhan sudah
percaya, saya percaya kepada dia, hidup di dalam iman, hidup karena percaya, saya mau setia. Karena Tuhan mengasihi saya nggak mau buat dosa. Benar nggak? Indah kan? Dinyanyikan saja sudah menguatkan ini. Ya belum bicara nadanya. Ya, jadi kita lihat ya, ini namanya living for Christ. Hidup bagi Yesus, hidup yang benar. Ini juga hymn yang indah. Hidup bagi Yesus itu hidup yang benar. Ya, ini satu apa namanya? Satu statement iman yang dinyatakan di dalam pujian yang mengagungkan Tuhan. Ya kita harus ajar kepada anak cucu kita supaya dia boleh mengenal Tuhan. Ya, nah seringkali di dalam bagian ini kita juga lihat ya, banyak dunia sudah membawa kita untuk ke arena yang comfort. Pandemi sudah bawa kita ke comfort zone. Kenapa comfort zone? Enak deh, kita ibadah sekarang di rumah. Kalau saya punya kemampuan secara finansial, saya bisa desain ruang ibadah di rumah dan setiap minggu saya hadir di rumah saja, atur dan pilih channel yang saya suka. Jangan demikian. Dorong diri kita. Untuk apa? Untuk belajar berkorban. Untuk berani susah bagi Tuhan. Sama, di dalam seluruh ibadah, di dalam gereja, di dalam seluruh pelayanan yang kita hadir, dan seluruh penginjilan yang kita lakukan. Cari yang namanya maunya Tuhan. Living for Christ, not for me. Bagi Kristus. Dia sudah mati bagi saya mesti hidup bagi dia. Ya, nah, semua kita sajikan yang paling baik, kita persembahkan bagi dia. Nah, ini di sini kita belajar ya. Ini saya berharap kita belajar sekali lagi, kiranya mendorong kita boleh makin dikuatkan dan diteguhkan untuk kita berani menerapkan. Ya, berani menerapkan. Ya, meskipun ada tantangan dan kesulitan, coba berani jalan. Ya, berani jalan, minta tolong hikmat Tuhan untuk bagaimana jalan. Ya, coba kita lakukan semua di dalam cinta kasih Tuhan. Ya, jangan dengan bertengkar. Paulus sudah kasih tahu kita ya. Yes, di dalam melalui kita berkata. Selama itu hal yang benar, kita sampaikan, tapi kita berikan juga satu ketegasan, tetapi bukan untuk bertengkar, untuk bawa kembali. Ya, karena sebenarnya pertengkaran itu iblis mau supaya kita melalui itu nanti ya akhirnya kita sebagai saudara seiman itu akhirnya yang ya oke. Nah sekarang bagian berikutnya yang bagian ayat 11 sampai yang 12 ini living faith. Sorry ya, terputus ya. Terputus. Saya ini sudah Pak Richard sudah dengar jelas ya. Sudah, sinyalnya kurang bagus. Oke, sorry ya. Jadi sinyalnya terputus. Baik, saya lanjutkan lagi. Saya share screen kembali ya. Oke ya. Nah, berikutnya ini adalah artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami juga nyata demikian. Hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dan dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinnya. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Nah, di sini kita boleh belajar bagaimana Paulus ya
saya merenungkan bagian ini, saya kasih satu subtopik itu adalah bagaimana living through faith itu. Ya, sekali lagi menjelaskan bagaimana hidup melalui iman itu. Jadi hidup melalui iman itu adalah hidup dengan hati nyata dengan terang. Nah, jadi perhatikan ya, bagaimana kita berusaha hidup ya, takut akan Tuhan. Di sini kan ada tulisannya, takut akan Tuhan, berusaha hidup bagaimana meyakinkan orang lain. Tapi di bagian berikutnya dia kasih tahu memberi kesempatan ya kepada jemaat di sana untuk boleh memegahkan apa yang tidak tampak. Dalam arti ini apa? Dalam arti boleh membawa jemaat boleh mengerti sebenarnya apa sih yang diperjuangkan di dalam hidup iman dari Paulus. Ketika dia melayani ya apa sih yang diperjuangkan ya. Jadi let itu ya jemaat itu mengerti ya, dan bagaimana boleh bangga ya kepada hal-hal yang bersifat surga, yang tidak kelihatan ya, yang tidak lahiriah tetapi yang bersifat itu batin ya, dalam hal ini adalah heavenly things gitu ya, hal-hal yang bersifat surga gitu ya. Nah ini yang Paulus boleh sampaikan di bagian yang ini. Kemudian selanjutnya adalah yang ke-13 ini ada satu bagian living itu adalah di dalam bahasa aslinya itu, maka takjublah sekalian orang banyak itu. Ya, katanya ia ini agaknya anak Daud. Oke ya. Jadi di sini kata tidak menguasai diri ini kata jika kami tidak menguasai diri, kata eksistemi akar kata ini takjublah. Ya. Nah, kemudian bagian lain itu di dalam Markus 3 ayat 21 itu waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nah ini waktu dimunculkan begini kira-kira bagaimana kita mengartikannya? Ada yang mau coba? Sekali lagi ya, ini saya apa namanya sampaikan. Ini ada kata sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah pelayanan Allah. Ya, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kami. Nah, di sini kata yang dipakai ada dua macam ini dipakai. Yang satu punya arti itu takjub, ya. Yang satu punya arti tidak waras, gitu ya. Tidak waras ya. Out of your mind, gitu. Out of mind, gitu ya. Di dalam penerjemahannya. Jadi kira-kira ada pendapat nggak? Bagaimana kalau dengan demikian kita boleh melihat makna di sini? Ya, ada dua hal. Saya sengaja tunjukkan ini dua hal yang kelihatannya ini sangat lain ya di dalam arti. Ada yang mau coba memberikan tanggapan? Silakan. Ada siapa? Ada yang mau coba? Siapa saja? Silakan yang mau coba. Tidak ada? Kasih pendapat aja, enggak apa-apa. Oke, kalau tidak ada saya terus saja ya. Suara saya masih terdengar ya, Pak Rizal? Pak Rizal? Masih, Pak. Oh, masih. Oke. Ya, jadi kita lihat
Di sini ini kita bisa lihat ya. Videonya close dulu. Sekarang kita mesti lihat dulu, baik di dalam Matius sorry video ya. Saya share screen tadi mana ini? Share screen. Oke, videonya close ya. Sudah close? Ini dengar? Sudah. Oke. Nah, jadi di dalam bagian ini kalau kita baca baik di Matius maupun di Markus, ini berkaitan dengan pelayanan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dua-duanya itu Tuhan Yesus melayani. Di dalam pelayanannya ini, ya bagaimana ia melayani dengan sepenuh hati, sepenuh waktu, dan seluruh hidupnya itu diberikan dalam melayani, sehingga orang-orang boleh melihat di dalam pelayanannya itu ada satu hal yang sangat luar biasa gitu ya. Melihat ada satu perbedaan dengan guru-guru yang ada di zamannya gitu ya. Maka kemudian muncullah bagaimana kuasa menyertai pelayanannya dan bagaimana setiap pelayanan yang dikerjakannya itu boleh berbeda dengan guru-guru yang ada pada zaman tersebut begitu ya. Maka di situ muncul takjub lah. Ya, takjub lah. Nah, itu yang di Matius. Sama juga di Markus 3:21. Nah, Tuhan melayani begitu giat, Tuhan melayani begitu penuh hati, dan sepanjang hari ketika banyak orang datang melayani, Tuhan terus melayani sampai dikatakan dia itu sampai nggak sempat makan, dia lupa makan, melayani hal itu. Wah, ini sudah terlalu ekstrim ini. Wah, melayani sampai kayak gini. Ini sudah nggak waras lagi. Gitu ya. Itu kira-kira konteks daripada setiap kata itu muncul. Jadi kita bisa lihat bagian ini di dalam pelayanan, di dalam mengiring Tuhan, di dalam hidup bagi Tuhan. Itu Paulus mengatakan pakai kalimat ini. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Saya ngerti ya sekarang ya maksudnya ya. Dalam bagian ini kita waktu melayani Tuhan tuh habis-habisan. Kita melayani sampai kita bahkan tidak menguasai diri kita. Dalam arti maksudnya tidak lagi mementingkan apa. Kalau itu untuk kepentingan Tuhan bahkan kita rela berkorban. Ya, bahkan kita melihat bagaimana kepentingan Tuhan di atas segalanya. Itu menjadi sesuatu yang sangat utama. Nah, kita bisa lihat di dalam bagian ini ya. Itu Paulus mau jemaat lihat. Waktu kami tidak menguasai diri. Kau lihat ya. Nanti dia kasih ya. Ada banyak sekali kalau kita teruskan nanti baca ya di dalam ayat-ayat berikutnya. Karena kita ini kan sudah baca ya dalam bagian ini dibaca lagi ya. Khususnya di nanti pasal 6, pasal 7 nanti Bapak Ibu bisa lihat di sana bagaimana Paulus melihat ya di dalam pelayanannya sampai kemudian dia itu pelayanannya dalam kondisi kesulitan sampai hampir mati, tetapi mereka kemudian tetap boleh Tuhan kasih karunia hidup ya Tuhan sertai. Dalam kondisi mereka itu kelihatannya itu sendirian tetapi tidak pernah ditinggal gitu ya. Nah, kita bisa lihat kondisi yang demikian ya Paulus sampaikan kepada mereka. Ya kalau kondisi itu terjadi itu bukan untuk kami sombong, tetapi itu kami lakukan kenapa? Karena kami melayani sepenuh hati, seluruh hidup kami itu untuk Tuhan. Ya, nah jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Nah, dalam hal ini maksudnya dalam arti apa? Kita bisa padankan dalam hal ini bahwa dalam hal-hal tertentu ketika mungkin kami ada memberi ruang gitu ya, harusnya kami menegur dengan keras, harusnya kami melakukan kamu dalam kondisi ini harusnya kami lakukan dengan satu ini ya, sesuatu yang sifatnya keras begitu ya. Nah, itu kami lakukan ya di dalam batas-batas itu supaya kamu boleh mengerti, supaya di dalam waktunya kamu boleh menerimanya. Itu kami lakukan bagi kepentingan kamu. Ya, jadi artinya begini, menuntut diri itu lebih keras daripada nuntut orang lain. Nah, ini salah tipe kepemimpinan yang baik. Living perspektif ya, di dalam menjadi seorang anak Tuhan, di dalam kita hidup memberi teladan, ini adalah salah satu contoh. Kita banyak mau tuntut orang lain, tapi tuntut diri sendiri kurang. Kita belajar tuntut diri lebih keras. Ya, kemudian orang lain kita belajar apa? Kita belajar untuk bagaimana bimbing, bagaimana belajar untuk sabar dan tidak pernah menyerah. Ya, bukan berarti lembek ya, tetap memberitahu, tetapi menuntut bagi diri kita lebih keras. Ini namanya pelayanan yang memberikan contoh, ya. Oke, ini bagian living through faith yang saya mau tekankan bagian ini ya. Kalimat yang dipakai, kata yang dipakai, existemi di sini. Oke, nah sekarang kita lihat ya, berikutnya adalah yang di bagian kedua ini.
berkaitan living for Christ. Nah, ini penekanan yang living for Christ ya. Di sini kita bisa lihat bagaimana kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang mati untuk semua, maka mereka semua sudah mati, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus demikian, jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, ini berkaitan dengan living for Christ. Jadi Paulus memberitahu dan memberikan lagi satu ulasan gitu ya, bahwa bagaimana hidup yang dipersembahkan bagi Kristus itu harus boleh menyatakan ya bagaimana kasih Kristus itu menguasai. Dan di sini ada satu prinsip representasi ya yang dinyatakan ya. Bagaimana satu orang mati untuk semua orang ini. Ini sama seperti Adam itu berdosa, semua orang berdosa. Nah, demikian pada saat Kristus mati ya untuk menanggung kita semua ya, maka semua itu beroleh hidup gitu ya. Jadi ini adalah satu representasi yang boleh dinyatakan oleh Paulus dalam bagian ini. Jadi artinya ini adalah sesuatu yang sifatnya itu sah yang Tuhan lakukan ya di dalam keselamatan kita. Oleh sebab itu ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita sedemikian rupa, marilah kita hidup bagi Dia. Dan di dalam hidup bagi Dia, biarlah kasih Kristus itu menguasai kita. Dan kita ngerti, Kristus mati bagi kita supaya kita hidup. Lalu hidup untuk Dia. Dia hidup bagi Kristus. Nah, jangan kemudian kita lihat, oh Kristus sudah mati bagi saya. Sudah, kalau gitu sekarang saya hidup bagi saya sendiri. Ini salah ya. Maka living for Christ-nya di sini boleh sangat jelas. Dan kita boleh lihat bagaimana Tuhan sudah boleh menyelamatkan kita, mati bagi kita, supaya kita hidup. Lalu waktu kita sudah hidup, untuk apa? Hidup untuk Kristus. Hidup untuk boleh justru melakukan hal-hal yang kudus dan memuliakan Tuhan. Oke, nah bagian yang terakhir kita bisa lihat di sini yang saya membagikan hari ini, living for Christ. Nah, sekaligus nanti kita sama-sama ya. Ini saya mau ngajak kita diskusi sebentar. Nah, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini diurangi ya, di penekanan yang dilakukan, jadi saya lewat. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus demikian, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ini yang saya mau bahas yang di sini. Tidak lagi menilai menurut ukuran manusia, atau di dalam bahasa Inggris diterjemahkannya adalah according to flesh. Ya. Nah, kenapa demikian? Nah, silakan coba ini ada 4 hal ya. Saya minta kita masing-masing buka ya. Minta tolong Pak Richard manusia. Diulangi Pak, putus-putus. Oh, masih putus-putus. Ada 4 lalu. Ini ada 4 ayat. Ya. Tolong tunjukkan 4 orang untuk baca ayat ini. Lalu coba sampaikan di dalam ayat ini ya, ini kenapa kita tidak lagi menilai menurut ukuran manusia. Jelas nggak? Ya. Mungkin yang pertama mungkin Bu Endang bisa baca 2 Korintus 4 ayat 18. Di situ Bulis 2 Korintus 5 ayat 1. Pak Bing 2 Korintus 5 ayat 7. Sama Bu Freni yang terakhir ya, 2 Korintus 5 ayat 12.
Ya, Bu Endang dulu. Oke. 2 Korintus 4 ayat 18. Dengar ya Pak Richard ya? 2 Korintus 4 ayat 18. Dengar ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Oke, berarti yang menjadi sorotannya adalah Berarti kalau yang apa ya? Ya yang kelihatan itu tidak kekal. Kalau dunia yang ya. kekal. Jadi fokus kepada Tuhan karena yang tidak kelihatan yang kekal ya. Oke, terima kasih. Sekarang Bu Lis ya. Iya Pak. 2 Makasih, Bu Korintus Endang. 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Oke. Yang menjadi fokus Ya nih, Allah telah menyediakan tempat di surga. tempat di surga. Oke, baik. Pak Bin, makasih Bu Lis. Iya Pak. Ya, malam 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Poinnya, kita menjalani hidup ini, percaya itu kalau saya artikan lebih seperti iman ya. Jadi kalau melihat itu kan berarti kan kita harus melihat dulu. Jadi jalani saja tanpa harus memperhitungkan banyak hal. Gitu aja, Cat. Oke, terima kasih Pak Bin. Terakhir, Bu Freni, 2 Korintus 5 ayat 2 12. Korintus 5 ayat 12. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinnya. Oke. Mungkin apa ya? Mungkin kita biarlah orang lain yang menilai diri kita ya, bukan kita memegahkan diri seperti oh saya yang melakukan, saya yang bisa, saya yang sanggup, tetapi biarlah itu memberi kesempatan kepada orang lain itu ya, mungkin seperti itu ya. Berarti bukan memuji diri sendiri karena kita yang sanggup ya? Iya, mungkin begitu. Oke. Kasih. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Jadi itu tadi beberapa hal yang coba saya semacam ya kita summary sedikit lah ya secara keseluruhan. Nah, secara keseluruhan itu berarti kita bisa lihat bahwa kenapa kita tidak lagi menilai ya menurut ukuran manusia. Karena sebenarnya kita hidup di tengah dunia ini memang kita harus melihat itu ya, segala sesuatu itu ya. Kita lihat bukan cuma sekedar dari apa yang nampak, tetapi kita belajar untuk lihat segala sesuatu itu dari yang bersifat itu spiritual begitu ya, bersifat dengan segala sesuatu yang kita kejar itu yang sifatnya adalah yang mulia dan yang kekal gitu ya. Nah, manusia memang mau lihat apa yang tampak. Dia menilai menurut ukuran manusia, kenapa? Karena nampak. Ukuran semua seperti ini. Nah, tapi kita melihat bagaimana sebenarnya Tuhan itu melihat jauh lebih dari apa yang nampak. Dan karena Tuhan mau lihat demikian, maka kita mau ikut standar yang Tuhan sudah berikan dan kita belajar juga untuk apa? Untuk boleh melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, nah itu kiranya hal-hal yang boleh kita ingat senantiasa melalui beberapa ayat, ya, itu bisa mengingatkan kita untuk
bagaimana kita hidup di tengah dunia ini dengan satu pengharapan ya di dalam kerajaan sorga. Nah, bagian yang terakhir, saya mau share screen terakhir, ini adalah ini ya, bagian yang terakhir, sebentar ya, share dulu. Oke. Sebentar. Saya close video dulu. Oke. Ya, ini yang tadi ya. Nah, sekarang ini yang terakhir ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami, dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, nah, ini menjadi satu bagian semacam bagian akhir yang Paulus sampaikan ya, yang kemudian memberikan satu konklusi lagi ya. Ingatkan ya, semua yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Jadi Paulus mengingatkan ini kepada jemaat di Korintus ya dalam kondisi mereka yang mungkin di bagian mereka ada yang menolak Paulus dan seterusnya, tetapi Paulus mengingatkan mereka yang boleh setia di sana, mereka diingatkan untuk tetap setia dan menyadari bahwa mereka adalah ciptaan baru dan mereka boleh tetap hidup sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Dan Paulus sekali lagi juga boleh menyatakan di dalam bagian akhir ini dia memberikan satu semacam satu runtutan begitu ya untuk melihat bahwa melalui semua ini ya, berita daripada keselamatan, berita daripada pendamaian itu yang telah Allah kerjakan sendiri itu boleh dipercayakan kepada Paulus dan Paulus itu menjadi itu utusan-utusan Kristus ya. Nah, untuk itulah dia datang dan ia melayani di sana. Ya, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini ada satu bagian akhir living for Christ yang mengingatkan bahwa ciptaan baru ini adalah new mind, new heart dan new life. Adalah new mind itu dari pikiran diperbarui, hati diperbarui, dan hidup total diperbarui. Ini ciptaan baru. Dan di sini kita bisa lihat semua dilakukan ini ya, by the work of Holy Spirit, from the grace of God, through the redemption of Christ. Jadi dikerjakan oleh ini melalui karya Roh Kudus, di dalam anugerah Allah, dan di dalam karya penebusan Kristus. Ya, ini ada konsep ini dinyatakan. Dan di dalam bagian akhirnya, Paulus ingin jemaat di Korintus ya, mereka boleh diingatkan bahwa Tuhan telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami, artinya kepada Paulus ya. Nah, dan Paulus menyatakan dirinya adalah dia hanyalah utusan Kristus, ambasador ya. Jadi ambasador artinya dia datang untuk boleh menyatakan apa yang Kristus mau, apa yang Tuhan mau jemaat itu lakukan, dan apa yang Tuhan mau dinyatakan di dalam jemaatnya ya. Nah, oleh sebab itu kita bisa lihat di dalam bagian ini living for Christ itu juga menyadari bahwa kita sebenarnya adalah utusan ya yang Tuhan utus kita, yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk boleh melayani Dia. Sehingga hidup kita pun sebagai anak-anak Tuhan kita mesti ingat kita ini di mana kita hidup, ingat utusan ini berarti kita bisa paralelkan dengan istilah di dalam kehidupan kita ya, kita menjadi ini saksi-saksi Kristus gitu ya, Kristus kecil gitu ya. Supaya melalui hidup kita orang itu boleh melihat Kristus. Nah, inilah living for Christ. Nah, kiranya Tuhan boleh memberkati kita sekalian ya. Saya stop share. Oke, baik. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya? Atau ada yang ingin juga boleh memberikan mungkin sharing dan hal yang berkaitan dengan topik ya. Silakan. Pak, saya mau tanya Pak ya. Ya, silakan. Ciptaan baru sama lahir baru itu sama atau beda, Pak? Lahir baru prosesnya. Ciptaan baru berarti produknya.
Jadi kita bisa menjadi ciptaan baru melalui proses lahir baru. Ya, jadi lahir baru prosesnya, ciptaan baru produknya. Oke? Apakah jelas? Iya, Pak. Makasih. Ya, terima kasih. Itu lahir baru dulu, baru bertobat. Ada lagi? Orang harus lahir baru dulu, baru bertobat, atau harus bertobat dahulu, baru lahir baru? Ya, pertanyaan bagus ya. Jadi kita sama-sama lihat dulu ya, saya tidak langsung jawab. Tapi saya harap kita bisa ikuti, nanti semua bisa jawab ya. Kalau bisa mengikuti dengan baik, bisa jawab. Jadi kita lihat gini, manusia bisa lahir baru, manusia itu boleh kita percaya kepada Tuhan ya. Itu ada proses lahir baru kan gitu ya. Nah, semua itu bukan karena kita bisa, tetapi karena kemurahan Allah. Ada karya daripada Roh Kudus ya. Barulah kita bisa mengenal ya. Kalau di dalam sesi minggu lalu kita sudah lihat bagiannya. New creation itu kan berarti itu kalau Tuhan tidak berikan anugerahnya, maka orang tidak mungkin itu bisa menjadi ciptaan yang baru. Oke ya. Nah, sekarang perhatikan ya, kalau ciptaan yang baru berarti hidup baru, hatinya baru, semua baru. Oke. Nah, kalau hati yang lama itu berarti dia masih manusia yang lama, dia pakai seluruhnya itu masih yang lama, dan kalau tidak ada anugerah Tuhan tidak bisa jadi baru. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu, waktu seseorang itu bertobat, itu waktu kita lihat dia bertobat, berarti kan sudah kelihatan ada proses yang tampak, betul enggak? Misalnya bertobat ini ya, saya mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia pasti mengaku dosa. Tuhan, saya menyadari saya telah adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan, dan saya bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu, saya hari ini mau percaya. Ini kan tampak nih, betul enggak? Tampak ya yang terjadi. Maka sebelum ini ngomong, berarti ada satu yang tidak tampak yang terjadi. Betul enggak? Ada satu proses yang tidak tampak terjadi. Mana duluan? Yang tampak dulu atau yang tidak tampak? Kalau menurut Bu Endang? Yang tidak tampak? Yang tidak tampak, pasti. Nah, yang tidak tampak terjadi dulu, baru kemudian yang tampak itu terjadi. Pertobatan itu berarti kita bisa lihat. Dalam bagian ini kita bisa lihat. Ya, pertobatan kalau yang tampak orang mengakui, itu berarti yang terjadi, yang kita anggap itu dia bertobat. Tetapi sebenarnya pada saat dia boleh bertobat, itu sudah terjadi dahulu yang tidak tampak, yaitu hati yang baru telah dikaruniakan, baru dia bisa melakukan ini ya, proses itu ya, tadi pengakuannya, kemudian dia menyadarinya, dan seterusnya, karena Tuhan sudah memberikan hati yang baru. Nah, dengan demikian, mana yang terjadi dulu? Lahir baru atau pertobatan dulu? Lahir baru? Ya, betul ya. Ujiannya sudah betul ya. Jadi lahir baru dulu, baru kemudian bisa. Nah, lahir baru bagaimana prosesnya? Roh Kudus karya, ya, Roh Kudus yang melahir baru. Baru kita punya hati yang baru. Baru kemudian bisa terjadi orang itu bertobat. Oke ya, kira-kira demikian. Terima kasih. Makasih, Pak. Ya, ada lagi? Oke, ada di chat ya. Mengenai pembahasan minggu lalu, tadi yang 1.2 target, apakah itu mengartikan bahwa Tuhan memilih kaum tertentu? Oke, thank you untuk Jessica ya yang bertanya. Nah, nanti Jessica coba cari yang sesi yang minggu lalu ya. Kalau memang belum lihat, kalau sudah lihat ya enggak apa-apa. Kalau mau review silakan dia. Nah, jadi saya jawab aja langsung bagian ini. Apakah mengartikan bahwa Tuhan memilih kaum tertentu? Nah, saya bilang kalau Tuhan memilih kaum tertentu, jawaban ini mungkin tidak. Karena Injil mengatakan apa? Jadikan semua bangsa muridku, artinya semua kaum itu di sana Tuhan itu pilih. Nggak ada kaum tertentu, semua bangsa muridku. Tapi target atau sasaran berarti gini, ada umat yang dipilih Tuhan. Ya, jadi ada yang tidak dipilih Tuhan.
Nah, dengan kata lain, di dalam seluruh kaum pasti ada umat pilihan. Tapi juga pada saat yang sama ada yang tidak dipilih. Ya, nah oleh sebab itu Tuhan memberitahu kepada kita semua yang sudah dipanggil dari setiap suku bangsa, kaum kita masing-masing untuk ingat apa? Untuk melayani, untuk boleh memberitakan Injil ya kepada orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kita. Ya, jadi bisa lintas generasi, juga bisa lintas daripada ini bangsa ya. Jadi kita melayani. Nah, jadi kita bisa lihat kalau apakah Tuhan memilih kaum tertentu? Tidak, semua kaum dipilih Tuhan. Ya. Semua bangsa muridku, tetapi dalam setiap ngerti oleh Jessica. Ya, Pak. Jelas. Oke, thank you. Lagi? Sudah tidak ada? Baik, kalau tidak ada PR ya, selalu ada PR ya. Minggu lalu ada yang mengumpulkan PR ya. Ya, bersyukur yang mengumpulkan PR ya. Jadi bisa terus kerjakan, paling tidak itu untuk refleksi kita ya. Jadi tiap hari setelah Bible class kita punya tugas refleksi ya. Nah, silakan tetap dikumpulkan, dan juga kalau misalkan ada pertanyaan di dalam merefleksikan, silakan ditanyakan. Nanti saya akan jawab ya. Silakan kirim kepada Pak Richard ya, atau kepada siapa yang kepada saya juga boleh ya, atau kepada siapa Bapak Ibu yang dapat link ini misalnya ya. Kalau yang tahu dari mana bisa kirim ya, nanti bisa di forward ke Pak Richard ya. Nah, silakan, itu PR-nya sama ya. Jadi silakan memberikan refleksi singkat saja, enggak usah panjang-panjang. Ada banyak poin yang ada, tetapi bagian mana yang boleh menegur, bagian mana boleh mengingatkan, dan bagian mana boleh membawa satu komitmen. Kalau bisa, beri komitmen. Setelah merenungkan, berikan satu komitmen. Ya. Nah, saya kira mungkin itu saja yang saya hari ini. Saya berhenti sampai di sini. Saya kembalikan kepada Pak Richard. Terima kasih.